Halo semua, perkenalkan nama gue Rossi Valley. Jadi di video kali ini gue akan membahas tentang hidup adalah perang ya. Di hidup ini ada berbagai macam perang berdasarkan lingkupnya, yaitu gue akan sebutin dua di sini. Yang pertama adalah peperangan di lingkup sosial, dan yang kedua adalah peperangan di lingkup dunia ya. Jadi gue akan mulai dengan di lingkup sosial dulu nih. Setiap lu decision ya, lu decide buat ngelakuin suatu aksi sosial, entah itu ngomong, entah itu apa aja, pokoknya jualan ya, yang mulai agak susah gitu ya. Itu peperangan dimulai ya, suatu peperangan baru dimulai antara pasukan FOJ lu dan pasukan keberanian lu ya, FOJ 0 gitu ya. Jadi perang. Nah kalau misalnya alhasil outputnya nih ya, outputnya lu at the end ended up buat ngelakuin aksi sosial itu yang lu pikirin tadi, itu yang lu decide tadi, itu pasukan FOJ 0 lu menang ya. Jadi nah nanti di perang nextnya nih, kalau lu mau nge-decide suatu aksi sosial lagi yang beda, itu nanti pasukan FOJ 0 lu itu udah lebih mendominasi. Nanti lu makin lama kalau misalnya semakin sering lu outputnya ngelakuin, nanti pasukan FOJ 0 lu udah banyak, dan di setiap perang itu each match itu pasukan FOJ 0 itu ngebunuh pasukan FOJ. Jadi kalau misalnya lu udah ngelakuin banyak sekali aksi sosial ya, maksudnya berturut-turut ya. Jadi nah itu adalah, tapi kalau misalnya sebaliknya juga berlaku. Kalau misalnya aksinya lu nggak lakuin, misalnya dari 100 lu cuma lakuin 50 atau lu cuma lakuin 20 gitu ya, itu nanti pasukan FOJ lu yang ngebunuh pasukan FOJ 0 lu, dan akhirnya pasukan FOJ lu mendominasi gitu. Kayak seperti orang pecandu narkoba ya, yang misalnya otak dia dibanjirin dopamin gitu ya. Nanti dia kan makin lama makin kurang, otaknya itu kurang bahagia tanpa narkoba gitu kan. Semakin sampai akhirnya nyawa jadi taruhannya. Ini juga sama kalau misalnya lo biarin pasukan FOJ lu menang gitu ya, itu nanti lu makin lama sampai akhirnya invisible jadi taruhannya ya. Invisible maksudnya apa? Maksudnya lu udah dalam tanda kutip sangat wajar gitu ya, sangat tidak mencolok lah gitu, sangat tidak bisa jadi dominan, dan lu bahkan dikit ngomongnya, lu dikit melakukan aksi sosial dan so on. Sekarang lanjut ke perang dalam lingkup dunia ya. Jadi di sini itu lu harus bisa mendahului orang lain gitu. Misalnya lu jualan ya, lu harus jualan gitu. Banyak orang nih ya sekarang, kebanyakan orang itu udah mulai khawatir bukan perasaan orang lain, tapi khawatir gimana dia bisa menang gitu. Maksudnya gimana dia bisa hebat gitu ya. Jadi lu udah parah banget kalau lu masih mikirin perasaan orang lain, masih nggak mau jualan bahkan, dan sementara orang lain di sekitar lu yang lu tahu ada yang sering maju ke depan pas guru tanya nih, siapa yang mau jawab di papan tulis, nah dia langsung angkat tangan gitu kan. Itu artinya dia mau mendahului, dia mau hebat gitu kan. Dia udah enggak, ya udah bullshit, nanti aja lah mikirin perasaan orang lainnya. Sekarang itu ya fokus sama cara dia mencapai prestasi yang luar biasa gitu. Jadi itu udah angka level lah kalau misalnya lu masih mikirin perasaan orang lain gitu kan. Karena kan gue nggak habis pikir juga ya, kenapa lu masih, orang lain sementara udah sibuk pada mau jadi pede lah, mau belajar public speaking lah, sementara lu masih mikir, aduh ini gue kayaknya jualan, udah kebanyakan jualan minggu ini, gue kayaknya stop dulu jualan di grup gitu kan. Apalagi jualan di grup yang sama gitu kan, nge-spam gitu kan. Ya bodo amat gitu kan kalau gue ngomong gitu. Jadi ya sekian dari video kali ini, thank you.